Perkenalkan, nama saya Muhammad Eman Samudra dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Albaris dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Reno Mudrisi dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Ekonom Balanis dari 8C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewas Saputra dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Bintang Sangga Permana dari 8B. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Kasih dari 8D. Perkenalkan, nama saya Dewi Hasan dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Anissa Purwamendra dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Hana Salvina Putri dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwati Ismayani dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Alidiana Dewi dari kelas 8C. Penutup mana? Ini kami akan mewawancarai penduduk desa Kawana, Kecamatan Kalimantis, Kabupaten Kuningan. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Kami dari SMP Negeri 1 Kalimantis. Ini semuanya orang Ketawan apa? Iya, orang Ketawanan. Dari blok mana aja nih? Ada yang Pribon, Karim. Ya, sebelumnya Bapak, kami mau minta izin mau mewawancarai Bapak, apakah boleh? Iya, boleh. Ya, sebelumnya tujuan kami melakukan wawancara itu untuk melaksanakan tugas IPS Iya. agar lebih dekat dan mengenal aparat desa tempat tinggal masing-masing, menambah pengetahuan kependudukan agar jika suatu saat terjun ke masyarakat tidak kebingungan. Iya. Sebelumnya nama Bapak Nama saya Adahari, ada hari ya. Terus jabatannya? jabatan di desa Kaur Kasih Kesejahteraan, Ya. Umur? umur 42 tahun. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Iya, oleh Jadi pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk di desa itu? jumlah penduduk desa ini 5.515 orang. Baik. Yang kedua, bagaimana trennya? Ataukah meningkat atau menurun dalam beberapa tahun terakhir? Trennya meningkat karena jumlah kelahiran itu lebih banyak daripada kematiannya. Selanjutnya, berapa jumlah kepala keluarga yang ada di desa ini? Jumlah kepala keluarga desa ini 1.677 kakak. Bagaimana proporsi jenis kelaminnya, laki-laki berapa, perempuan berapa? Untuk laki-laki 2.713 orang, perempuan 2.802 orang. Bagaimana data mutasi penduduk, kelahiran, kematian, pindah datang dalam setahun terakhir? Nah, proses itu harus melibatkan pelapor oleh masyarakat dan verifikasi oleh petugas atau perangkat desa yang kemudian memperbarui data penduduk seperti KK dan KTP secara elektronik. Berapa jumlah penduduk usia produktif dan usia non-produktif? Jumlah usia yang produktif itu 874, yang non produktif itu 963. Permasalahan kependudukan apa yang paling menonjol di desa? Misalnya perceraian tinggi, pengangguran, dan kriminalitas. Pertimbangan ekonomi nih, karena ada beberapa orang Ketawa itu yang kaya banget, yang miskin banget. Jadi itu yang mungkin yang mengakibatkan permasalahan yang muncul di desa. Data kependudukan apa saja yang saat ini masih menjadi kendala atau hambatan dalam pengelolaan administrasi di desa? Pindah dan datang, yang pindah dari desa ke luar mungkin tuh ada laporannya, kalau yang datang ke desa kadang kurang ada laporannya. Sebab kadang masih ada penduduk yang masih pindah atau datang tidak melapor ke RT RW itu nih. Selanjutnya, bagaimana tingkat pendidikan rata-rata penduduk desa, presentasi mata SD, SMP, SMA, dan kuliah? Berarti yang ditanyakan presentasinya ya? Iya. Ya untuk SD mungkin 100% lah bisa masyarakat bersekolah. Kalau untuk ke SMP itu mungkin 70% ya. Kalau ke SMA itu 50%. Sedangkan untuk ke kuliah paling 2%. Apa saja sarana pendidikan yang tersedia di desa ini? SD, SMP, SMA. Yang ada di desa ini mungkin baru ada SD sama SMP aja nih.
Baik, apakah ada program bantuan pendidikan untuk warga kurang mampu? Untuk saat sekarang belum ada nih, karena belum ada pengajuan juga dari masyarakat. Mungkin karena kan untuk pengelolaan dana desa itu tidak serta-merta tidak harus langsung dikelola, tapi harus ada usulan dari masyarakat dusun dulu. Kalau anggaran desa kan dusun dulu, dari musyawarah dusun, baru musyawarah desa gitu. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan minat baca atau melanjutkan pendidikan di desa ini? Maksudnya minat baca buku atau apa nih? Nah, mungkin kalau untuk masalah minat baca buku salah satu karena zamannya sudah berubah ya. Mungkin sekarang untuk baca tidak harus buku ya, bisa dari Android juga atau HP gitu. Karena zamannya sudah zaman digitalisasi sekarang. Kalau untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi itu permasalahannya ekonomi. Salah satunya ekonomi, ada yang ekonominya mampu tapi anaknya kurang semangat untuk belajar melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Baik, bagaimana kondisi sarana kesehatan di desa seperti posyandu, puskesmas, pembantu, dan lain-lain? Ya cukup baik di Kertawanan untuk posyandu dan puskesmas. Bagaimana pola kesehatan masyarakat di desa ini seperti penyakit yang umum diderita dan lain-lain? Pola kesehatan masyarakat sih baik, cuma satu mungkin yang kurang menjaga itu masalah sampah. Untuk masalah penyakit mungkin yang paling sering ada di masa itu hipertensi atau darah tinggi. Bagaimana pelaksanaan posyandu atau imunisasi di desa? Cukup baik untuk posyandu itu kita mengadakan setiap dusun itu sebulan sekali. Jadi kalau di Kliwon ini sebulan sekali, di Mani sebulan sekali, di Purun atau di Pahing atau di Warga itu sebulan sekali. Jadi setiap dusun itu sebulan sekali. Jadi cukup baik. Bagaimana akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan atau BPJS? Cukup baik. Apa saja mata pencaharian utama penduduk desa? Untuk mata pencaharian penduduk desa Kertawanan mungkin mayoritas itu mungkin 70% pedagang, 30% petani. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di desa ini? Alhamdulillah untuk masyarakat di desa Kertawanan itu secara ekonomi itu baik tuh. Apakah ada mata pencaharian utama? Apakah ada program pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? Ada, mungkin salah satunya itu mulai dari tahun sekali itu kita mengadakan BUMDes. Desa menganggarkan untuk BUMDes itu 20%. Untuk selanjutnya mungkin ada koperasi merah putih. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat mudah-mudahan. Apa rencana desa untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang ada? Untuk mengatasi masalah yang ada, peningkatan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan melibatkan mereka dalam setiap proses pembangunan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Selanjutnya, bagaimana cara desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan? Mulai dari mengoptimalkan penggunaan teknologi hingga memperkuat peran serta masyarakat. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pelayanan, tetapi juga pada akurasi data penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan? Desa dapat menerapkan berbagai strategi, mulai dari digitalisasi, pemutahiran data secara berkala, hingga berkolaborasi dengan berbagai pihak, sebab data yang akurat akan mempermudah dan dalam perencanaan program yang tepat sasaran dalam pembangunan yang berkelanjutan. Baik Bapak, itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf bila kami sudah mengganggu waktu
waktunya. Iya, Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gara-gara malah lihat terusnya repot. Rajin belajar atau Bocil FM nih bos. Ada lawan kah? Woi jangan kabur. Namaku Arka. Ku Supi.